Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul berbagi ilmu di tempat ini guna menghadiri diseminasi budaya positif oleh kami CGP Angkatan 10. Saya sendiri Sri Pujastuti Salmar dan rekan saya Ibu Yulmi Handayani SPD. Oke. Teman-teman, di sini saya dan Ibu Guru Yulmi ini akan melakukan aksi nyata, yaitu melakukan pemaparan tentang apa itu budaya positif. Kami di sini akan saling sharing, semoga kita bersama bisa berkolaborasi, bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita bersama. Adapun sesi pada pagi hari ini yaitu terbagi dua. Sesi pertama yaitu pemaparan dari kami berdua, yang selanjutnya itu sesi tanya jawab. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mungkin kita mulai saja ya, tanpa untuk mengefisienkan waktu. Silakan. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Naikkan tangan tak? Naikkan tangan tak, Bapak Ibu? Oke, setuju. Oke, kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Setuju. Oke, kemudian guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju. Jadi semua Bapak Ibu, pernyataan ini kalian menyetujui bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah, kemudian guru berperan sebagai teman bagi murid. Setelah nanti akan saya paparkan pemikiran Ibu setuju, langsung nanti akan berubah. Kita lihat saja kemarin. Oke, lanjut. Sekarang yang seperti yang saya bilang tadi, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, jadi budaya positif itu nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita yang bisa kita terapkan baik di kelas kita masing-masing maupun lingkungan besar kita yaitu sekolah. Lanjut. Konsep atau intisari untuk mewujudkan budaya positif. Yang pertama itu ada disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Maksudnya di sini ada tiga. Ada yang ekstrinsik dan ada intrinsik. Yang terakhir juga ada eksternal yang dari dalam dirinya betul-betul meyakini. Kemudian ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi. Sekarang Bapak Ibu, mari kita mencoba tuliskan. Kalian berpasangan, Bapak Ibu kita games. Silahkan Bapak Ibu yang berpasangan, silahkan yang sebelah kanan saya tuliskan satu kata. Keyakinan yang misalnya kejujuran kan, nilai-nilai kebajikan dalam diri Anda. Silakan dituliskan Bapak Ibu. Ditulis di kertas, di kurnya. Silakan di sebelah kanan saya. Ibu Lini. Kita berpasangan sama. Ya, Ibu Lina ya. Silakan dituliskan. Silakan Ibu Guru menyesuaikan tempat. Silakan tuliskan satu nilai kebajikan yang Bapak Ibu yakini. Ya, misalnya jujurkah, bertanggung jawabkah. Jangan kemudian itu jadikan rahasia. Tidak boleh teman tak tahu.
Sudah? Bapak Ibu sudah tuliskan, jangan yang tetangga tak tahu. Kita harus menyimpannya rapat-rapat. Sudah itu, sudah menuliskan Bapak Ibu? Kalau sudah menuliskan, tidak boleh diintip sama teman saya yang di sebelah. Sudah? Tidak boleh diintip. Sudah? Tidak boleh. Satu orang ibu yang menuliskan yang sebelah bagian sebelah kanan tangan. Ya. Yang sebelah kiri nanti menebak. Oke, silakan sekarang. Sudah itu? Sudah? Sudah boleh Ibu Haji, Ibu Ros tidak bisa melihat apa yang kita tulis. Tutup mata Pak. Ya. Oke, silakan. Tuliskan nilai 1, nilai kebajikan. Oke, kalau sudah, silakan berhadapan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu berhadapan. Silakan Bapak Ibu. Oke. Silakan Bapak yang sebelah kiri, bagaimana caranya kita mengetahui apa yang menjadi rahasia atau keyakinan yang teman tak di sebelah kanan. Silakan. Bagaimana cara? Boleh dengan berbagai cara. Silakan berbagai cara. Silakan bagaimana sampai dia bisa mau. Saya mendeskripsikan supaya dia bisa menebak. Pokoknya silakan bagaimana yang sebelah kiri, bagaimana dia bisa menyampaikan. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana kontrol? Bukan, bagaimana yang sebelah kiri, yang sebelah kiri menebak apa benarnya? Ya silakan. Dia menebak. Kita yang menunjuk. Ya boleh silakan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tentang ini kontrol diri. Oke, Bapak Ibu, itu tadi sebenarnya itu adalah pergeseran paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kalau jika kita misalnya kita bilang anak ini mengikuti apa perkataan saya, padahal tidak. Seperti itu yang dijelaskan bahwa itu adalah ilusinya kita bahwa kita yang bisa mengontrol, padahal anak itu yang berbuat demikian. Dia ada keyakinannya saya tidak bisa melakukan hal ini. Dia yang mengontrol dirinya sendiri. Siswa tersebut yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ada yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ada tadi itu biasa itu kalau kita mau tahu anunya kita gele-gele memaksa berarti padahal itu sebenarnya menggelitik ya. Ya, oke. Good, lanjut. Stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Ada stimulus respon tentang dunia, ada realitas. Ada kita sama, ada kalau teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba, kalau stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, perilaku kalau stimulus respon tentang dunia, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap anak-anak tak berbuat salah pasti ada alasannya, ada tujuannya, ya. Kemudian orang lain bisa kalau stimulus respon tentang dunia itu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol tentang dunia hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol
tak? Ada motivasi internal dari dalam diri tak yang menggerakkan kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, stimulus respon tentang dunia pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut yang terakhir, model berpikir menang atau kalah bisa model berpikir menang. Oke, lanjut. Disiplin positif. Ini tadi salah satu intisari atau konsep untuk mewujudkan budaya positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan tanpa embel-embel mau dapat hukuman, mau dapat pujian, tetapi betul-betul dia yakini apa yang saya lakukan ini adalah hal yang baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya nilai kebajikan itu ada banyak, tetapi yang Pak Kementerian sudah menuliskan bahwa nilai kebajikan itu adalah profil pelajar Pancasila. Oke, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ada pada diri kita semua. Tinggal bagaimana kita cara mencari dan mengembangkannya. Kemudian profil pelajar Pancasila merupakan nilai-nilai kebajikan yang baik untuk diterapkan untuk membangun budaya positif. Yang kita yakini ada berkebinekaan global, ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kita harapkan semua itu. Lanjut. Oke, ini tadi yang saya bilang intisari kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya itu anak-anak datang ke sekolah karena takut sama gurunya, takut dihukum. Ya. Kemudian ataukah yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan karena kalau datang nggak cepat nak kasih kak gula-gula guruku. Kalau datang nggak cepat dapat kak bintang. Itu penghargaan. Kemudian yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi sebenarnya yang diharapkan adalah yang ketiga, menghargai diri, meyakini apa yang betul-betul kita yakini itu adalah tanpa ada hukuman atau imbalan kita mau berbuat. Misalnya kita sadar bahwa saya ini terlambat, saya tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Mau baik ada itu hukuman atau imbalan, kita tidak memandang itu, harus dari dalam diri kita sendiri. Lanjut. Ini hukuman konsekuensi restitusi. Ya, oke. Untuk yang berikutnya akan dipaparkan oleh Ibu Yulmi Handayani. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ketiga aspek ini sangat berbeda. Kita lihat saja langsung di sini penjelasannya. Contoh dari hukuman. Dari hukuman ini murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi dia selalu mau sembunyikan kesalahannya karena sering dihukum. Terus konsekuensi. Kalau anak-anak diberi konsekuensi, maka dia akan taat peraturan. Dia akan taat, tapi bukan dari dalam dirinya karena dia takut dihukum. Terus kalau dengan penerapan restitusi, maka mereka belajar memecahkan masalah. Jadi dia taat aturan, kemudian dia merasa dirinya, oh saya harus, saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi.
Nanti penjelasan tentang restitusi di slide berikutnya. Selanjutnya hukuman. Apa yang terjadi jika anak sering dihukum? Mereka akan mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kemudian jika diberikan konsekuensi, maka mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Nah, kalau restitusi, anak akan paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol atas apa yang dilakukannya. Oke, lanjut. Masih ada. Jika anak sering dihukum, maka dampak pada murid, dia akan selalu marah, merasa bersalah, merasa rendah diri, dan mengasihkan dirinya. Terus jika diberikan konsekuensi, maka dia akan merasa kehilangan haknya. Ya, kemudian jika anak diberi restitusi, maka dia tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk terus memperbaiki dirinya. Jadi itulah pentingnya kita semua tahu restitusi itu apa. Kalau hukuman, selanjutnya kalau hukuman itu dibuat oleh guru. Hukuman ini dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid berdua. Guru dan murid. Kalau restitusi, murid sendiri yang merasa dirinya, oh iya, saya harus lebih baik lagi. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, ini penjelasannya. Apa yang berbeda dari ketiga aspek tadi? Hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, dan restitusi itu apa? Kita lihat yang pertama, hukuman. Hukuman itu tidak terencana. Tiba-tiba saja kita kasih hukuman anak-anak. Berdiri di kelas itu. Silakan keluar dari kelas karena kamu ribut. Itu adalah hukuman. Tidak terencana, bersifat satu arah. Kita saja yang bicara, tidak ada kesempatan untuk anak-anak membela diri. Kemudian hukumannya itu dalam bentuk fisik, apakah dipukul, dijewer kupingnya, terus dalam bentuk psikis dengan kata-kata kasar. Terus kalau konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Kita sudah sepakat sama anak-anak. Kalau ibu guru bicara di sini, jangan juga bicara di bawah. Jangan bicara jika ibu guru juga lagi menjelaskan. Itu adalah konsekuensi. Bersifat terencana, sudah disepakati antara guru dengan murid. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensinya itu dibuat oleh guru. Jika kamu bicara, ketika ibu guru menjelaskan, maka ibu guru akan menyuruhmu keluar kelas. Ibu guru akan menyuruhmu membersihkan toilet. Ibu guru akan menghukum di lapangan. Seperti itu. Itu adalah konsekuensi. Nah, restitusi itu bagaimana? Kita baca. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini adalah restitusi. Lanjut. Iya, ada. Nah, ini contohnya hukuman atau konsekuensi. Ini hukuman ya. Contohnya, kita suruh anak-anak mencatat 100 kali di bukunya. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu adalah contoh hukuman. Saya akan rajin kerja PR lagi. Itu disuruh anak-anak menulis 100 kali di bukunya. Terus contoh hukuman atau konsekuensi lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, ini adalah contoh-contoh hukuman dan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu adalah hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Restitusi sebentar. Sekarang saya terus terang di pendidikan guru penggerak baru saya dengar istilah seperti ini, dihukum oleh penghargaan. Dulu mungkin sering ini cuma tidak terlalu berpikir sedalam-dalam itu. Ternyata ketika anak-anak diberi penghargaan itu justru menghukum. Sebenarnya itu menghukum ketika kita memberi penghargaan. Apa-apa saja itu pengaruh jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaannya tidak efektif, penghargaannya merusak hubungan seperti ketika
menyatakan, ya oke, untuk ranking 1 itu ranking 1 sampai 10 kita memetakan anak-anak yang ranking 1 sampai 10 besar dalam kelas. Siapa yang dihukum? Teman-teman yang lain merasa rendah, sehingga mereka ini mematikan kreativitas yang lain justru mematikan kreativitasnya. Yang 10 ini dia merasa bangga. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya ya, kalau mau dijelaskan ini sangat panjang penjelasannya. Mengingat waktu, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita baca, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa ada aturan? Mengapa ada aturan seperti itu kira-kira? Supaya kalau jatuh kepala aman. Ini aturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini karena demi kesehatan. Lanjut. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa. Kalau peraturan itu guru yang buat. Kalau keyakinan kelas dibuat bersama antara guru dengan murid. Nah, bagaimana dalam membentuk sebuah keyakinan kelas? Seperti ini prosedurnya. Mungkin sering kita buat di kelas bersama murid, tapi sebaiknya seperti ini, ikuti prosedur. Mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi, beri ruang kepada siswa kita untuk menuliskan seperti yang kita lakukan kemarin. Dia tuliskan di kertas, ditempel. Saya aturanku ini dikumpul semua, nanti disepakati bersama antara guru dengan siswa. Kemudian ini, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif. Maksudnya tidak ada kata-kata jangan atau dilarang. Kemudian keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas. Oke. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul. Oke, terbalik ya. Jadi setelah kita membuat itu keyakinan kelas, maka bukan cuma siswa yang tanda tangan, tapi guru. Jadi kita tanda tangan semua. Jadi keyakinan kelas ini tidak berlaku untuk siswa, tapi untuk guru juga. Jadi kalau ada yang melanggar, berarti konsekuensinya berlaku juga untuk guru. Lanjut. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru yang penghukum. Apa-apa dihukum. Kamu lari 5 kali keliling lapangan karena tidak kerja PR. Itu adalah penghukum. Yang kedua, posisi kontrol kedua adalah pembuat rasa bersalah. Itu gara-gara ini kamu bilang memang Ji, justru anak-anak itu merasa iya ya saya salah. Jadi mereka merasa bersalah sekali. Terus sebagai teman, contohnya kamu kalau melanggar ibu guru dimarahin itu nanti sama kepala sekolah, jangan ya demi persahabatan kita, antara kita bersahabat dengan siswa, jangan begitu, nanti ibu guru dimarahin sama kepala sekolah. Terus pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, ini yang di antara 5 posisi kontrol, kita sebaiknya ada di posisi yang kelima sebagai manajer. Penjelasannya nanti. Ada contoh? Jangan next. Nah, ini contohnya ciri 5 posisi kontrol guru dan dampak pada murid. Ya, ini contohnya penghukum. Seperti yang tadi saya katakan, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang. Apa dampaknya pada murid? Anak menjadi pendendam dan tidak menyukai guru. Itu jika guru adalah sebagai penghukum. Bagaimana kalau guru sering membuat rasa bersalah kepada anak? Suaranya lembut itu guru, tapi masalahkan murid. Ya, guru menyatakan kesalahan kepada murid dan guru merasa menderita sekali karena kesalahannya murid. Apa dampaknya bagi murid? Membuat murid merasa bersalah. Kemudian jika sebagai teman, guru bersih
bercanda gurau untuk menghangatkan suasana. Tapi apa dampaknya bagi murid? Murid bergantung kepada orang lain sehingga murid tidak mandiri. Dia akan terus bergantung sama gurunya. Biar beda karena berteman dia sama ibu guru, berteman dia sama bapak guru. Lanjut. Nah, kalau pemantau, nada bicaranya datar. Guru itu nada bicaranya datar, kemudian identitas berhasil dan pemantau tetap memantau murid ketika diberi sanksi. Dampaknya bagi anak apa? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat kebaikan. Jadi dia cuma lihat, oh itu adalah hukuman, tidak ada di dampaknya bagi saya, tidak ada dampaknya bagi saya, tidak ada kebaikannya bagi saya. Namun jika kita sebagai guru memposisikan diri sebagai manajer, nah, ciri-cirinya guru yang sebagai manajer itu adalah suaranya netral. Kemudian tercipta identitas positif, mengajukan pertanyaan yang bermakna, kemudian membuat murid memecahkan masalah. Apa dampaknya bagi murid? Murid menjadi mandiri dan percaya diri saat memecahkan masalahnya. Dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, ini adalah kebutuhan hidup manusia. Jadi ini kebutuhan hidup kita ini. Siapapun kita pasti butuh ini yang 5. Yang pertama bertahan hidup atau fisiologi. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu menyangkut psikologis kita. Kemudian kebutuhan untuk penguasaan. Kita mau menguasai. Kebutuhan untuk kebebasan dan kebutuhan untuk kesenangan. Lanjut. Nah, kita coba mencari tahu kebutuhan kita. Misalnya, contoh kasus, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan dasar apa ini anak-anak yang mau capai? Iya betul, kebutuhan kesenangan. Anak-anak butuh kesenangan, sehingga kata-katanya seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ya, itu berarti murid memenuhi kebutuhan kesenangannya. Selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu adalah kasih sayang. Anak-anak membutuhkan kasih sayang. Itu salah satu kebutuhan yang mereka ingin penuhi, kebutuhan kasih sayang. Selanjutnya, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, kebutuhan apa ini? Aku hebat kan? Aku bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Oh iya, saya bisa kuasai ini, saya bisa kuasai hatinya. Karena saya bisa bikin ibu guru kejar-kejarkan. Berarti saya bisa kuasai hatinya ibu guru. Ya, itu adalah kebutuhan penguasaan. Terus aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Iya, kebebasan. Anak-anak itu membutuhkan juga kebebasan. Salah satunya seperti itu. Nah, ini dunia berkualitas. Nah, sekarang ini yang penting sekali, segitiga restitusi. Bagaimana kita ketika ada murid yang bermasalah, kita menyelesaikannya dengan menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti segitiga, ada 3 sisinya. Ini juga ada 3 sisinya. Ya, menstabilkan identitas. Sisi yang pertama menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitasnya anak-anak yang merasa dirinya gagal menjadi orang yang sukses. Kemudian menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Ini contoh-contohnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu tadi berhubungan dengan kebutuhan dasar kita tadi yang 5. Jadi semua pengetahuan tentang kebutuhan dasar murid harus kita kuasai. Supaya apa? Supaya kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita sudah sama-sama bikin keyakinan kelas. Terus kamu melanggar keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mau jadi orang yang seperti apa? Tapi nada bicaranya juga tidak menyalahkan, tidak marah. Suaranya guru itu datar. Jadi dalam menerapkan segitiga restitusi, posisi guru, kontrol guru adalah sebagai manajer. Oke, contoh video penerapan segitiga restitusi. Oke, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir membersamai kegiatan kami berdua. Semoga apa yang saya dan
Ibu Sri Puji Astuti sampaikan mendapatkan memberi kebaikan, memberi pengetahuan baru mungkin, tapi sepertinya ini sudah Bapak Ibu guru tahu semua. Tapi semoga ada sedikitlah kebaikan-kebaikan yang telah kami tularkan kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, itulah tadi pemaparan materi tentang diskriminasi budaya positif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu guru, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa sesi ini hari ini akan terbagi dua sesi. Yang pertama tadi pemaparan sudah kita laksanakan. Yang kedua adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada kalian ada yang ingin menanyakan sesuatu. Boleh naikkan tangan. Pertanyaan ini saya batasi tiga pertanyaan. Oke, sekarang Ibu Guru Asisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya izin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yumi dan Ibu Sri Puji. Pemaparan yang diberikan merupakan suatu hal yang baru tambahan buat kami, sehingga kami punya tambah wawasan. Apa yang dipaparkan ini adalah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai seorang guru, di mana siswa kita, misalnya siswanya 30, di antara siswa itu memang memiliki karakteristik atau perilaku yang berbeda-beda. Kalau tadi mengenai pemberian hukuman kepada siswa yang berperilaku di luar dari aturan, itu memang melihat penyampaiannya itu sangat bagus. Hanya muncul di pikiran saya, jadi misalnya siswa kita bernama Andi. Andi ini terlambat ke sekolah, terlambat masuk di kelas. Sudah teman-temannya sudah berdoa, dia baru datang. Maka guru tadi memberi nasihat. Tapi itu berulang di minggu depannya, berikutnya lagi, berulang selalu terlambat. Walaupun guru sudah memberi nasihat dan menyampaikan kira-kira solusi apa yang bisa lagi diberikan kepada siswa tersebut untuk mengurangi keterlambatan tersebut. Dia tidak melakukan satu kali, 2 kali, bahkan 3 kali setelah dinasehati. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru Asisa. Itu tadi contoh kasus ya Bu ya. Ya. Oke, lanjut. Kita lanjut dulu ya. Pertanyaan kedua oleh siapa? Ibu Siti Marlina. Oke, terima kasih. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan, pemaparan yang cukup luar biasa. Kedua teman kita ini calon guru penggerak angkatan 10 Kota Makassar, diseminasi tentang budaya positif. Sebagai guru yang sudah dijelaskan tadi, 5 kontrol posisi kita sebagai guru, kita semua pernah mengalami hal yang demikian, ya. Baik itu kita seorang penghukum, rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, manajer, semua hampir kita alami. Nah di sini saya hanya ingin bertanya, karena ketika kita di dalam kelas sebelum memulai suatu pembelajaran, kita kan dulu biasanya membuat sebuah kesepakatan. Nah, di sini ada yang tadi tentang keyakinan kelas. Nah, yang saya mau tanyakan, apa yang menjadi sebuah perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas yang sudah dijelaskan tadi? Terima kasih. Oke, lanjut, masih ada sebelum saya. Oke, lanjut Ibu Guru Silva. Oke, Ibu Guru Silva. Terima kasih. Ini
melanggar aturan. Bagaimana caranya supaya tetap tenang dan lancar dalam penerapan disiplin positif. Jadi bagaimana supaya anak ini tidak menghukum, dan cara apa yang dipakai oleh guru untuk di disiplin positifnya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Guru Selva, sangat bagus sekali. Oke, yang pertama saya ulang, tadi itu kasusnya tentang Andi. Andi ini datang terlambat, tetapi bukan hanya sekali, tetapi sudah berulang kali. Yang Ibu Guru Asisa tanyakan bahwa bagaimana cara agar anak ini tidak mengulangi kesalahan yang sama. Betul Ibu Guru? Ya, betul. Oke, kemudian lanjut. Kalau Ibu Guru siapa? Ibu Guru Marlina, dia mengatakan bahwa pada saat kita sebelum masuk pembelajaran di semester awal, kita membuat kesepakatan bersama. Apakah perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Lanjut, yang ketiga yaitu Ibu Guru Silva. Kadang terdapat guru di dalam kelas itu terpancing emosi, anak melanggar aturan. Bagaimana caranya supaya tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif? Jadi bagaimana supaya tidak menghukum siswa tersebut? Oke, cara apa saja yang dipakai oleh disiplin positif? Oke, mungkin pertanyaan Ibu. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu Guru Asisa. Bagaimana kasusnya ini Andi supaya dia tidak mengulangi kesalahannya karena dia sudah terlambat 3 kali berulang-ulang malah. Oke Bu, dalam tadi kita Ibu Guru Yulmi sudah menjelaskan tentang bagaimana menerapkan itu segitiga restitusi. Mungkin Ibu Guru bisa mencoba itu. Bagaimana cara menerapkannya, yaitu mengajak anak tersebut secara personal. Secara personal kita ajak anak tersebut, pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya kenapa anak tersebut terlambat. Kita ajak secara personal, kita itu namanya menstabilkan identitas. Kita ajak secara personal tanpa ada gangguan, kita ajak dia ke suatu tempat secara pribadi masing-masing. Kemudian kita validasi tindakannya, apakah yang dilakukan anak tersebut itu benar atau salah. Kalau misalnya dan salah Ibu, kemudian kita mencoba lagi menggali dia dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna seperti setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, bahkan Ibu pun pernah melakukan kesalahan, bahkan terlambat seperti kamu pun Ibu pernah melakukan kesalahan, tetapi Ibu mau memperbaiki kesalahan supaya anak itu tidak merasa terpojokkan bahwa Ibu Ica juga pernah salah, tapi dia mau memperbaiki kesalahan. Kita tanya lagi dengan pertanyaan bermakna berikutnya. Kita bilang seperti ini, Ibu, maukah kita mau jadi seperti anak apa Bu? Itu seperti tadi yang ini adalah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ya, kita tanya, apakah kita keyakinan kamu apa nak? Kamu mau jadi seperti apa? Ya, saya mau jadi anak yang baik Ibu. Saya tidak mau datang terlambat. Jadi kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Iya Ibu. Dengan cara apa? Kita bertanya supaya dia tahu bagaimana caranya masalahnya dia selesaikan sendiri. Dengan cara apa nak? Dengan cara misalnya saya terlambat tuh gara-gara misalnya dengan alasan saya main HP. Dengan tadi kita tanya lagi, bisa dengan cara apa nak? Nah, mungkin saya mengurangi tidak bermain HP lagi. Seperti itu Ibu Guru Asisa. Mungkin kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh Ibu Guru. Baik, pertanyaan dari Ibu Guru Marlina, apa perbedaan antara kesepakatan dengan keyakinan? Ya, jadi kesepakatan ini disusun bersama antara guru dengan murid di dalam kelas
kelas, kemudian kesepakatan itulah yang akan menjadi keyakinan. Nah, terus keyakinan itu apa? Keyakinan itu adalah itu tadi hasilnya kesepakatan yang diyakini, yang anak-anak yakini bahwa kita tidak boleh melakukan seperti ini karena kita sudah buat kesepakatan seperti ini. Itu. Jadi keyakinan itu yang dipakai dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Ya, terima kasih penjelasan. Yang terakhir oleh Ibu Sri Puji Astuti. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya Ibu Guru. Oke, bagaimana kita mengontrol emosi ya sebagai seorang guru? Oke Ibu, kalau kita terpancing emosi berarti kita merespon itu bahwa itu kebutuhan Pak, bukan kebutuhan siswa. Padahal kita ini seperti yang Ibu Guru kemarin bilang dari murid untuk murid dan oleh murid untuk murid, dari murid dan untuk murid ya. Jadi semuanya harus kita serahkan berpusat pada murid. Jadi kita harus menenangkan diri dan ke emosi. Jadi naik kaluta. Oke, harus menenangkan diri ya. Kayak itu. Saya juga pun merasa hal yang sama. Tidak bisa mengontrol emosi kalau ada anak yang keterlaluan. Oke, kemudian lanjut. Bagaimana cara supaya tetap tenang dan lancar dalam menerapkan? Yaitu banyak belajar menarik nafas, menenangkan diri. Setelah itu kita mengambil cara tentang itu tadi sama dengan segitiga restitusi. Ya, menerapkan jika anak itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Kita tanya apa alasannya, kemudian kita tanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna, kenapa kamu melakukan kesalahan itu nak? Kalau ada sudah dia menyampaikan alasannya kenapa, kemudian setelah kita bilang mau perbaiki kesalahan tak? Dia bilang ya betul. Kalau memang dia sudah berjanji, semoga kita doakan dengan doa juga ya, dengan doa bahwa kita semoga anak itu bisa memperbaiki kesalahannya betul-betul. Oke. Sebenarnya kita ini seorang guru, kita harus terus belajar. Saya pun sama Ibu Guru Yumi terus, kita semua terus belajar. Oke, terima kasih. Itu tadi pemaparan dari kami sesi diskusi tanya jawab juga sudah terlaksana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.